Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa teknologi keamanan yang digunakan saat kita login ke akun Gmail. Jadi, akun Gmail merupakan salah satu akun yang sering kita pakai dan merupakan salah satu layanan email paling besar. Tentunya, kita harus tahu bagaimana teknologi keamanan yang dipakai oleh Google untuk melindungi akun kita ini. Oke, kita masuk ke pendahuluan keamanan data itu sendiri. Jadi, apa itu keamanan data? Keamanan data adalah praktik untuk melindungi data dari akses, perubahan, pencurian, atau penghancuran yang tidak sah. Ini mencangkup berbagai metode dan teknologi untuk memastikan bahwa data tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Di sini ada 3 aspek dari keamanan data. Yang pertama adalah kerahasiaan, yang kedua adalah integritas, yang ketiga adalah ketersediaan. Yang pertama kerahasiaan. Kerahasiaan itu adalah data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, sehingga ketika ada orang lain yang ingin mengaksesnya, akses tersebut tidak akan diberikan. Yang kedua adalah integritas, yaitu data harus tetap akurat dan tidak boleh diubah tanpa izin. Hal ini penting karena data harus tetap konsisten kecuali jika ada kepentingan dari pihak terkait. Yang ketiga adalah ketersediaan. Jadi ketersediaan itu sendiri adalah data harus selalu tersedia bagi pengguna yang berhak saat dibutuhkan, sehingga data dapat digunakan kapanpun pada saat yang penting. Selanjutnya adalah metode keamanan data. Di sini terdapat 4 metode keamanan data yang sering digunakan. Yang pertama adalah enkripsi, yang kedua adalah firewall dan antivirus, yang ketiga adalah autentifikasi dan otorisasi, dan yang keempat adalah backup data. Yang pertama adalah enkripsi. Jadi enkripsi adalah mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Sehingga jika terjadi pencurian pada saat pengiriman data, pencuri tidak memahami isi data itu. Yang kedua adalah firewall dan antivirus. Firewall dan antivirus di sini melindungi sistem dari serangan malware dan akses yang mencurigakan. Hal ini penting karena biasanya para pengguna sembarangan dalam menginstal aplikasi. Yang ketiga adalah autentikasi dan otorisasi, yaitu menggunakan kata sandi, OTP, biometrik, atau sistem keamanan lainnya untuk memastikan hanya pengguna sah dan memiliki kepentingan yang dapat mengakses data tersebut. Yang keempat dan yang terakhir adalah backup data, yaitu menyimpan salinan data untuk menghindari kehilangan akibat kegagalan sistem atau serangan cyber, sehingga data tersebut masih ada ketika terjadi sesuatu di luar kendali. Selanjutnya adalah beberapa ancaman keamanan data. Ada malware, phishing, serangan DDoS, dan juga social engineering. Yang pertama adalah malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, atau mengganggu sistem komputer. Contohnya adalah virus, worm, trojan, dan ransomware. Yang kedua adalah phishing, yaitu serangan di mana penyerang menyamar untuk mencuri informasi sensitif, seperti kata sandi. Biasanya dilakukan melalui email atau pesan palsu yang meyakinkan korban untuk mengklik tautan berbahaya. Yang ketiga adalah serangan DDoS, yaitu serangan yang bertujuan untuk membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas berlebihan, sehingga sistem menjadi lambat atau tidak dapat digunakan. Yang keempat adalah social engineering, yaitu teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk menipu seseorang agar memberikan informasi sensitif atau melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan penyerang. Baik, kita akan masuk ke bagian inti, yaitu teknologi apa yang dipakai oleh Google untuk mengamankan akun Gmail kita. Yang pertama adalah ketika login akun di sini, kita diminta untuk memasukkan email ataupun nomor telepon yang sebelumnya sudah terdaftar. Dan jika email tersebut ditemukan, maka akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu kita akan disuruh untuk memasukkan sandi kita. Dan jika email tidak ditemukan, maka kita tidak akan bisa login dan memasukkan sandi. Kita juga dapat memilih opsi untuk lupa email jika kita lupa apa alamat email kita, dan juga kita bisa untuk
lupa sandi ketika kita lupa kata sandi dari akun email kita. Setelah melewati proses login ini, ada beberapa fitur keamanan yang disediakan oleh Google di sini. Jadi fitur yang pertama adalah verifikasi 2 langkah, yaitu verifikasi 2 tahap yang dirancang oleh Google. Ketika kita login, kita tidak hanya memasukkan password, tapi kita juga harus melewati satu tahapan penting lainnya. Di sini Google menyediakan beberapa keamanan verifikasi 2 langkah, yaitu kunci sandi dan kunci keamanan. Jadi kunci sandi dan kunci keamanan ini merupakan keamanan yang ada di handphone kita. Jadi jika handphone kita belum terproteksi dengan baik, maka Google akan menyarankan untuk memakai password atau sejenis keamanan lainnya atau biometrik untuk mengamankan handphone kita. Yang kedua adalah dialog Google, yaitu kita harus memilih perangkat terpercaya yang terhubung dengan akun kita. Jadi ketika kita sudah berhasil login dan memasukkan kata sandi yang benar, maka kita akan disuruh untuk memasukkan sebuah kode yang akan dikirim ke perangkat yang sebelumnya kita daftarkan, dan yang kita yakini bahwa perangkat itu adalah perangkat yang sangat aman, sehingga nantinya notif keamanan tadi atau kodenya nanti bisa terkirim lewat perangkat terpercaya kita, dan kita akan disuruh untuk memasukkan kode keamanan tersebut. Yang ketiga adalah Authenticator. Authenticator ini sendiri merupakan sebuah layanan atau aplikasi yang dibuat oleh Google itu sendiri. Jadi kita memerlukan atau perlu menginstal aplikasi tersebut untuk dapat menggunakan fitur ini. Jadi ketika Authenticator ini sendiri, kita harus sebelumnya memiliki aplikasinya, dan kita harus masuk ke dalam aplikasi tersebut dan juga login. Nanti akan muncul kode keamanan dari Google yang nantinya kita akan disuruh untuk memasukkan pada saat halaman kita login. Yang keempat adalah nomor telepon. Jadi nomor telepon ini sendiri merupakan nomor telepon kita yang sebelumnya kita sudah atur pada saat kita membuat akun. Jadi ketika kita berhasil login menggunakan password yang benar, nantinya kode akan dikirimkan melalui nomor telepon ke nomor kita pada SMS. Dan nantinya kode tersebut akan diminta untuk memasukkan ke akun kita saat login nanti. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kode cadangan. Jadi di sini Google menyiapkan sebuah kode sekali pakai lebih tepatnya, yang bisa kita gunakan hanya sekali. Jadi ketika kita login setelah berhasil memasukkan password yang benar, kita bisa mengklik opsi kode cadangan yang sebelumnya sudah kita simpan pada pengaturan Google, dan nantinya bisa dimasukkan ketika kita login pada akun email ini. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang password. Tentunya manusia tidak luput dari kesalahan atau lupa. Jadi di sini Google menyiapkan sebuah opsi ketika kita lupa atau samar-samar mengingat sandi kita bisa mereset passwordnya agar kita dapat login ke akun kita. Jika tidak ada fitur reset password ini, maka kita akan sangat kesulitan untuk login ketika kita lupa password. Jadi di sini tahapan-tahapan untuk mereset password kita, yaitu kita sebelumnya sudah harus memasukkan alamat email kita, kemudian kita klik opsi untuk lupa password atau reset password. Di situ nantinya ada beberapa opsi yang bisa kita pilih, yaitu opsi sebagai verifikasi bahwa itu benar alamat akun kita atau tidak. Dan ketika itu berhasil, maka kita akan disuruh untuk memasukkan sandi baru, yang nantinya sandi tersebut akan diganti sesuai dengan yang baru ini.
Jadi tahapannya yaitu kita memasukkan sandi baru yang terdiri dari setidaknya 8 karakter, dan jangan gunakan sandi di situs lain atau sandi yang sebelumnya atau sandi yang mudah diingat. Kemudian kita akan mengkonfirmasi sandi baru tadi yang sudah kita masukkan. Kemudian Google akan mencocokkan antara sandi pertama, sandi baru tadi, dan juga sandi konfirmasi ini apakah sudah sama atau belum. Jika sudah sama, maka kita bisa klik ubah sandi, dan sandi yang baru saja kita buat akan langsung menjadi sandi baru untuk akun kita. Kemudian ada juga nomor telepon pemulihan. Jadi nomor telepon pemulihan ini digunakan untuk menghubungi kita jika Google mendeteksi aktivitas yang tidak wajar di akun kita atau akun kita terkunci tanpa sengaja. Nomor telepon pemulihan ini juga berguna saat kita lupa password atau reset password tadi. Jadinya nanti akan dikirim sebuah kode yang kode tersebut harus kita masukkan agar kita bisa masuk ke menu reset password. Ini adalah salah satu opsi pemulihan yang disediakan oleh Google untuk menjaga keamanan akun kita, baik dari kita sendiri, baik dari serangan cyber atau orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah email pemulihan. Email pemulihan ini merupakan opsi kedua yang disediakan oleh Google selain nomor telepon tadi. Jadinya kita bisa memasukkan email lain atau email yang sebelumnya kita daftarkan pada saat mendaftar akun. Jadi email tersebut akan digunakan sebagai alamat pemberitahuan atau alamat untuk mengirim kode dan juga notifikasi akan aktivitas yang mencurigakan. Email pemulihan ini juga digunakan ketika kita melakukan reset password. Jadi kita bisa memilih antara nomor telepon pemulihan ataupun email pemulihan di sini. Yang selanjutnya adalah aplikasi dan layanan pihak ketiga. Jadi di sini Google Jadi di sini Google menyediakan suatu fitur yang kita bisa memantau koneksi akun kita ke aplikasi atau layanan pihak ketiga pada tab keamanan akun. Jadinya nanti akan ditampilkan beberapa situs atau aplikasi yang terhubung dengan akun kita. Pada tiap-tiap aplikasi itu juga akan ditampilkan informasi apa yang diambil oleh aplikasi tersebut dan juga termasuk izin-izinnya ke akun kita. Jadi kita juga bisa untuk menghapus koneksi antara aplikasi atau layanan pihak ketiga tersebut jika kita mendeteksi hal-hal yang tidak wajar atau aktivitas yang mencurigakan, atau ketika kita juga sudah selesai untuk menggunakan layanan tersebut, jadinya kita tidak perlu repot-repot untuk login ke aplikasi atau situs tersebut dan melakukan logout atau melakukan delete akun. Jadinya kita bisa langsung menggunakan fitur ini untuk langsung menghapus koneksi atau koneksi ke layanan pihak ketiga tanpa harus login ke aplikasi atau situs tersebut. Ini juga menjadi sebuah langkah yang disediakan oleh Google untuk bisa memantau apa saja yang terhubung dengan akun kita, sehingga keamanan akun kita akan lebih maksimal lagi dan juga kita akan mengetahui informasi-informasi apa saja yang diambil oleh situs tersebut. Oke, mungkin sekian presentasi atau penjelasan saya tentang keamanan login yang digunakan oleh Google ke akun Gmail kita. Jadi
Sistem sekarang sudah canggih-canggih, sudah dapat memproteksi keamanan dengan baik. Tugas kita adalah kita harus mengetahui dan juga belajar bagaimana keamanan data kita untuk dijaga. Jadi kita juga harus berhati-hati terhadap serangan phishing seperti tadi atau social engineering tadi, bahwa itu kembali lagi ke kita. Walaupun sistem itu sudah kuat atau sudah sangat sulit untuk diretas, tapi jika kita tertipu, maka itu akan sama saja. Contohnya adalah kita menerima kode OTP dan ada orang lain yang ingin meminta kode OTP kita, namun kita berikan kode OTP tersebut ke orang lain tersebut, maka akan sama saja seperti kita mempersilahkan orang lain tersebut untuk membobol atau menghack akun kita. Jadi sistem juga perlu di upgrade. Kita juga harus terus belajar bagaimana cara untuk menjaga keamanan data kita sendiri. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.